Oke, kita mulai akan bahas ini ya. Bahan-bahan kita diingat selalu 3H ini ya. Yaitu heart, head, hands. Ya. Nah, ini yang menjadi misi dari sekolah ini ya. Membentuk, mencetak pemimpin-pemimpin rohani ya, pemimpin sahabat yang heart, punya hati yang penuh anugerah. Oke, head penuh kebenaran, hands yang terampil dalam pelayanan. Oke, nah heart itu dalam kelas ini kan diajarin tentang orasi dua dari Saint Gregorius Nazianzus ya. Oke, ini kita mau masuk poin 20. Nah, head-nya kita akan bahas, kemarin bahas apa? Macam-macam ya. Kita pernah bahas tentang ya Maximus ya, teologi sistematiknya. Nah, sudah baca belum? Di mana? Hah? Classroom? Saya belum kasih kan? Itu tentang salib ya. Ya, yang ini saya kasih di grup kan. Oke, kita bahas tentang teologi sistematika dan Maximus ya. Minggu lalu kita bahas apa? Ya, itu head. Mau tahu tentang teologi di sini. Ya. Nah, heart ini nanti kamu akan belajar tentang uh, hands ini praksisnya ya. Praksis. Oke. Nah, kalau head-nya ini kan di pelajarannya inilah kita sebut sebagai uh, teoria. Teoria ini teologinya. Ya. Teologi, teoria, praksis. Atau praksis, teoria, teologi. Praksis ini yang kita kerjakan sehari-hari. Misalnya tugas mingguan. Ya kan? Ya, Pak. Nah, kamu catat, kamu belajar sendiri, itu praksis. Tapi di kelas ini kamu akan belajar teorianya. Tentang Maximus, pelajaran seperti ini, kamu nangkap apa spiritual meaning-nya. Nah, sehingga nanti kamu bisa mencapai namanya teologi. Oke? Teologi itu berarti kamu melihat Allah itu sendiri. Kalau teori ya, kamu melihat kosmos. Apa? Kosmos. Kosmos itu ciptaan alam. Ya, ciptaan Tuhan. Jadi tulisan-tulisan seperti ini dari Maximus itu kosmos. Kamu melihat alam itu kosmos. Kamu berinteraksi dengan sesama itu kosmos. Oke. Tapi melalui penglihatan teori ya, kontemplasi. Artinya waktu kamu melihat sesama, kamu melihat logosnya. Dalam kosmos itu ada logos. Nah, ini nanti yang kita akan pelajari di sini. Oke, ini melihat kosmos. Jadi saya melihat Yusuf, saya nggak hanya lihat dia seorang manusia yang bernama Yusuf. Tapi di balik Yusuf itu ada logos yang Tuhan titip pada Yusuf. Sama saya melihat yang lain juga begitu. Melihat alam ciptaan juga begitu. Melihat ajaran ini ada logos yang Tuhan titipkan. Ya. Melihat segala sesuatu. Kamu mengerjakan tugas mingguan, itu
itu kamu mencari logosnya apa. Logos itu berarti prinsip ilahinya atau tujuan Allah, tujuan ilahinya atau makna spiritualnya. Itu yang penting. Masuk kamu ngerjakan tugas mingguan dalam praksis. Itu cari logos ya, cari kosmosnya. Ya. Nah, setelah sampai situ kamu baru bisa lihat Allahnya. Ini kan saya sudah sering bilang kan, isi di depan ini. Ya, nih kamu tingkah lagi. Nah, ini, tuh. Ini kamu di depan. Ya, nah tiga ini mesti menyatu. Heart itu teologinya, head itu teorianya, hands itu praksisnya. Ya. Ya, diisi ini siapa? Nah. Tapi saya lihat kalian tuh sebenarnya belum menangkap ya apa yang saya maksud di sini. Contoh duduk aja kalian itu nggak bisa menangkap ini. Saya suruh duduk di depan, itu ada logosnya, ada tujuannya. Fokus belajar, ada logosnya semua. Ini di dalam kosmos. Nanti kita pelajari di dalam Maximus tentang head. Ya. Jadi walaupun kita belajar di head, hands-nya ya tap. Kamu catat itu hands, praksis. Berarti di balik praksis itu kan terjadi di alam kan? Jadi sekarang kan? Nah, itu ada logosnya. Nah, kamu harus lihatnya pakai kacamata teori. Supaya bisa melihat kosmos ini ada logos atau tujuan ilahi, titipan Allah. Contoh tadi saya lihat Yusuf, dia bukan hanya lihat, saya bukan hanya lihat Yusuf. Saya harus bisa melihat, ini bukan sekedar manusia yang bernama Yusuf, asalnya dari mana, mahasiswa di sini, tapi ada logosnya. Kamu bukan hanya sekedar duduk di sini, belajar sama saya, atau ada logosnya. Gitu. Ada tujuan ilahi. Nah, ini yang saya mau kalian pelajari di sini, di head ini. Ya, termasuk misalnya saya kasih kalian tugas mingguan. Nah, itu selalu lihat apa logosnya. Sehingga itu nggak boleh dikerjakan asal-asalan. Ya. Nah, ini misalnya saya buka beberapa nih. Oh, minggu lalu saya suruh apa? Baca tentang apa? Ada berapa artikel di situ? 4. Nah, 4 ini Delon cuma sekedarnya aja dikumpul. Yang penting kumpul. Nah, ini miss the logos. Sehingga antara praksis, iya praksis kerjakan. Kumpul. Tapi headnya terputus. Dia nggak nangkap apa yang saya suruh itu. Dia hanya sekedar kerjakan. Yang penting kumpul, nggak dimarahin. Tapi waktu dia kerjakan, teorianya nangkap logosnya bisa. Ya, ini asumsi saya karena yang dia tulis begini, ya dia nggak ngerti berarti makna salib itu sebetulnya apa nggak ngerti. Sampai 4 artikel, misalnya cuma 2 paragraf itu pun tulisnya tuh kayak gini gitu loh, salah. Udah lah, itu udah pasti nggak nangkep. Ya, saya nggak tahu ya, apakah 4-4 itu dibaca, dari baca itu cuma dapat segini, atau hanya baca satu asal tulis saja. Ya kalian yang duga aja sendiri. Elon yang paling tahu. Ya, kamu jangan senyum. Ini sebentar spidol sampai ke mukamu. Oke, nah ini kayak gini, jangan mulai biasakan dari semester 1 sudah kerjakan tugas asal-asalan.
Kamu akan terbiasa terus. Karena hands dengan head-nya ini terputus. Jadi waktu kamu baca tentang salib, kamu harus ngerti apa logosnya. Sehingga nanti kamu bisa melihat teologi itu berarti melihat apa? Allah. Nah, ini teosisnya yang paling tinggi. Ya. Nah, saya suruh tunjuknya kan jelas ya. Baca tunjuknya, baca ketiga artikel tentang salib ya. Pasti saya suruh kasih laporan. Baca nih, 4 malah. Oke. Orasi duanya, ini YouTube-nya 3 ya. 1, 2, 3. 3 tentang salib. Terus saya suruh kalian baca, terus kalian bisa ringkas, ya. Artinya saya nggak perlu bahas di kelas, saya bisa bahas yang lain. Oke. Nah, misalnya ini, nah ini siapa ini? Ara. Oke, ini 28. Tapi ini hanya satu artikel dibahas di kuliah, di kelas. Ya kan? Padahal ada 3. Nah, ini nggak boleh kayak gitu. Penting kumpul itu yang nggak boleh. Saya nggak mau. Misalnya ini siapa? Tania. Oke. Ini poin 28 sudah benar. Terus tentang salib. Nah, ini bagus. Dia pelajari, ringkas. Walaupun kamu cuma copy ya. Kamu cuma copy dari situ. Tapi benar-benar kamu baca. Itu berarti dapat nih logosnya. Ya. Kamu jadi benar-benar ngerti tentang salib itu apa. Lah, ini yang misalnya yang saya mau, walaupun ya ini cuma copy paste ya. Tapi kalau bisa kamu baca tapi ada dapatmu di situ. Apa yang kamu dapat di situ? Kalau saya mempelajari salib ini adalah ini. Kamu belajar memberi komentar. Karena nanti ke depan kan kamu akan buat paper. Ya. Nah ini kan bacaan Alkitabnya ada 1 Korintus tentang salib, refleksi himnenya. Ini kan cuma copy paste. Ya. Tapi nggak ada refleksi atau ringkasan atau tanggapanmu dari bacaan ini. Ya kan? Bacaannya 1, terus 2, 3-nya udah nggak ada. Ya kan? Nah ini namanya asal-asal juga. Ini kalau saya, ini ngapain dikumpulin ke saya? Nggak perlu. Yang perlu tugas nilai itu kamu, bukan saya. Jadi kalau kamu perlu nilai dari saya, ya tergantung kamu. Kamu mau dapat nilai ini tuh dapat nilainya paling 50. Ya. Kalau kamu layak mau dapat 50 ya buat kayak gini. Kecuali kamu pingin dapat nilai 90. Ya kamu kerjakan. Mana caranya dapat nilai 90. Kalau kayak gini kan saya kasih aja misalnya nilai 50 gitu dari 100 ya. Misalnya kayak Delon ini 5. Iya, karena kamu asal-asal ngerjainnya. Oke, terus ini siapa lagi? Clara, ya. Ini juga asal-asal, nggak selesai. Ada tanggapanmu, kamu baca aja, setiap artikel, kamu coba refleksikan. Poin-poin apa yang penting? Oh, poin ini, poin ini, poin ini. Terus kamu tulis,
saya mendapatkan ini. Itu maksud saya. Paham nggak? Ya kayak gini, ini sama. Cuma dari 3, dia ada 2 sama kuliahnya. Nah, kasih 50. Kalau kamu kerjakan 3 artikel, tambah 1 kuliah, 4, kerjakan dengan benar ya 90 atau 100. Ya. Satu lagi siapa? Saya ambil sampel 4 orang dari 17, 19 orang. Nah, ini yang kuliah. Tugas ringkasan. Lihat tuh. Katakan letaknya. Oke. Ya, ini sama. Ini juga copy paste. Bacaan. Perayaan. Ini ada 1, 2, 3. Ini ikuti 3 artikel. Benar. Tapi isinya gimana? Ringkas ya. 1, 2, 3, 4. 4 poin kamu ringkas. Yang kurang apa? Anggapanmu. Ya. Nah, tapi kalau ini udah diringkas begini, oke. Tapi perlu tanggapanmu. Dan ini sesuai yang saya minta. 1, 2, 3 kan? Nah, tadi kalau yang lain, ada yang 1, ada yang cuma 2, ada yang sama sekali nggak ada. Ya. Nah ini udah tugas mingguan 7. Masih asal-asalan, nanti sampai ke berapapun ya begitu. Sampai semester depan juga begitu. Kalau kerjanya nggak serius, asal-asalan. Nah kalau asal-asalan, antara hands dengan head dengan heart-nya ini nggak nyambung semua. Hands-nya yang penting kumpul, head-nya nggak dapat apa-apa, heart-nya apalagi. Kalau itu terjadi split, pecah, antara praksis, teoria, teologia, coba ngomong, praksis, teoria, teologi, masih nyambung. Praksis kamu ini sedang melatih supaya kamu bisa meringkas, kamu bisa berefleksi, melatih banyak hal. Melatih waktu kamu, memakai waktu, melatih untuk baca, ya kan? Melatih untuk memahami, itu praksis. Melatih untuk memaksakan diri untuk belajar. Kalau kita kan memang maunya sih santai, ngobrol, main HP, kan cenderungan kita maunya begitu. Saya juga. Kalau saya nggak paksa diri belajar, saya akan hari akan scroll media sosial terus. Ada praksisnya. Ya kan? Benar nggak? Sama kan kita. Apalagi sekarang generasi HP semua. Kalau kita udah main HP itu nggak terasa 1 jam, 2 jam, ya kan? Iya loh. Apalagi kan saya bebas pakai, kalian kan masih mending dibatasi. Kalau saya 24 jam HP sama saya. Tergantung saya nih, praksisnya mau jalan atau enggak. Nah, jadi waktu kamu kerjakan tugas mingguan ini, kamu sedang melatih apa? Atur waktu, ya kan? Melatih ini, belajar baca dan sebagainya. Oke? Nah, itu praksis. Tapi kamu juga lihat, praksis itu nggak cukup. Ada apa namanya? Nah, teoria. Teoria itu artinya apa? Kontemplasi. Kontemplasi itu maksudnya kamu mencari, menemukan. Kamu mencari, ya ada sesuatu yang hilang kan? Atau sesuatu yang kamu belum ketahui. Makanya cari. Merenungkan, itu kontemplasi. Mencari, melihat. Lihat, gimana? Mencari apa sekarang? Logos. Yang ada di balik kosmos. Kosmosnya apa yang kamu sedang hadapi? Macam-macam. Dengan teman, dengan tugas, dengan pekerjaan.
ya, dengan apapun. Itu yang terjadi di alam. Namanya kosmos. Tapi kamu bukan cuma melihat kosmos, kamu harus bisa melihat ada apa di balik kosmos. Tadi saya kasih contoh, saya melihat Yusuf ya di sini. Tapi ada apa di balik dia? Ada apa di balik kosmos? Logos. Sama, kamu baca ini, tugas ini, ada apa enggak? Logos. Logos itu apa? Tujuan, ilah, tujuan Allah. Setiap kosmos, setiap ciptaan, apakah ini gelas, apakah ini handphone, apakah ini buku, apakah manusia, tumbuhan, hewan, binatang, alam ciptaan lah pokoknya. Itu ada log. Nah, sama kayak kamu, saya suruh baca. Jadi kamu pakai teori ya, mencari, menemukan apa ini yang tersembunyi, ya kan? Kayak kamu kejatuhan uang. Uangmu hilang nggak sebetulnya? Enggak. Cuma nggak tahu di mana. Sembunyi di mana kan gitu ya? Kayak kamu jatuhan uang di rumput, emang uangmu hilang. Enggak, uangmu ada di dalam rumput. Cuma matamu nggak melihat, dia tersembunyi. Nah, tapi ada nggak? Ya, nah begitu juga dengan teoria itu. Teoria itu bukannya nggak ada, cuma tersembunyi. Maka tugasmu adalah mencari. Cari di mana. Nah, sama kayak kamu kerjakan tugas ini, itu jangan cuma level hands, harus apa? Yo, mencari apa yang tersembunyi. Yaitu apa? Logos. Nah, kalau kamu cuma hands itu kan kayak kamu catat, kamu tinggal pindahin, kamu ringkas, itu hands. Kamu bisa meringkas, kamu bisa ketik, ya. Tapi kamu harus dapat apa logosnya. Tujuannya apa? Belajar tentang salib ini. Nah, kamu kasih refleksinya. Seperti Despita ini kurang, ya. Apa refleksinya? Misalnya ini, dia udah ringkas ini. Nah, logosnya apa nih? Refleksinya apa? Apa yang hilang di situ yang kamu temukan? Paham nggak? Ya, apa yang hilang yang kamu temukan di situ? Refleksimu. Itu teori ya. Sampai nanti dari kosmos ini kan urutannya itu ya, dari logos ke logoi atau logos kecil baru logos. Nah, logos ini teori ya. Nah, ini akan membawa kamu ke teologi. Akan membawa kamu dari logos ini akan membawa kamu kepada teologi atau kepada Allah. Dari situ nanti kamu bisa melihat Allah. Walaupun itu cuma baca tugas mingguan. Ya. Nanti banyak ini, saya rasa ini semua nih ya. Nah, asal-asal kerjakan semuanya. Itu yang disayangkan. Ini baru 8 orang. 10 orang yang kumpul, 8 orang belum. Oke, Tirsa. Nah, 28. Nah, yang pemulihan salib ini 1, 2, 3, 4. Oke, ini kamu ringkas poin-poinnya. Ikut. Hah? Baru 1 artikel. Ya. 2 lagi? Belum. Nah, itu. Saya diminta 3. Oke lah. Tapi 1, tapi dia udah bisa ambil poin-poinnya nih. Nah, ini bagus. Saya senang. Praksisnya jalan ini. Ya kan? Tapi head-nya, teorianya dapat nggak?
Ya nggak tahu, dia nggak tulis soalnya. Jadi saya asumsi nggak dapat nih logosnya apa. Misalnya, ya, misalnya bagi Tirsa, salib memberi kehidupan adalah perayaan yang merangkum inti dari Injil. Ibadah Vesper, Matins, liturgi, bukan sekedar peringatan akan sebuah peristiwa historis, tapi sebuah proklamasi atas misteri keselamatan yang bersifat kosmis, soteriologis, dan eskatologis. Oke, kamu dari baca itu, misalnya ya, nah, kamu belajar nih sekarang, naik ke level yang lebih dalam. Teorianya apa? Oh, apa? Salib itu kan di kosmos ya. Apa logosnya? Kamu akan ngomong, iya ini dirayakan ya. Berarti ini mengingatkan saya tentang Kristus yang disalibkan. Nah, kalau kamu dapat itu aja, ya udah kamu tuliskan aja. Itu logos bagi kamu. Jadi, ya. Oh, ini karena kejatuhan, terus ada pemulihan oleh salib. Nah, apa logos yang kamu tangkap? Oh iya ya, kita jatuh, terus salib itu mengangkat kita. Berarti ini logos yang kamu tangkap apa di balik kosmos ini? Oh, salib itu menolong saya, memulihkan saya dari dosa. Supaya saya tidak sakit lagi, tapi sembuh. Nah, kamu harus tulis kayak gitu. Ya. Nah, nanti pada intinya, semuanya akan kembali kepada logos. Oh, akhirnya kita memuliakan Tuhan. Oke ya. Jadi next time, ini tugas mingguannya kalian bisa perbaiki. Oke. Ini poin 28. Ini artikelnya satu. Ini cuma satu nih, yang di kelas. Dua artikel lagi, dikumpul kan? Tahu dibaca atau enggak? Kalau kamu enggak kumpul ya, asumsi saya kamu belum baca. Kayak gitu. Oke, jadi tolong ini semua kerjakan ulang. Ya, tolong semua kerjakan ulang. Jangan cuma praksis, tapi kamu baca ringkas, terus teoria. Teoria itu kamu tujuannya cari, menemukan logosnya. Lalu teologia. Teologia ini nanti semuanya sama. Semuanya nanti akan melihat Allah atau logos. Ini logos kecil. Ini logos kecil, ini logos gede. Ini logoi, logos. Jadi dari Kristus Allah, oleh dia, untuk dia. Nah, memang tugas ini ya bukan cuma kamu kasih ke saya aja. Ini kamu tugas ini seperti kamu kerjakan untuk Kristus. Ya, firman Tuhan mengatakan, kerjakanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Ya benar, karena kita berasal dari Sang Logos. Kita semua Sang Logos, dari Sang Logos nih. Ya, tiap pribadi kita ada logos. Jadi saya bilang, Yusuf ada logos, saya juga, kalian semua juga. Kita punya logos. Tapi harus kembali kepada apa? Logos. Ini teologi. Jadi dari Allah, apa? Dari Allah sampai Allah. Dari logos sampai logos. Nah, caranya gimana, Pak? Ini, kamu baca, belajar, ringkas, ya.
Dari ringkas ini misalnya, nih ya, yang ikat. Ini kan dia diringkas nih. Dia ringkas, terus apa teorianya? Tulis di situ teori ringkas pertama. Nih. Baru poin kedua apa? Teoria. Nih. Ketiga, teologinya. Nah, tiga ini ya caranya ya. Ringkas ini ya kamu pakai model paragraf. Ya. Teorianya ya kamu pakai model paragraf juga. Teologianya sama. Tapi saya harap paling enggak teorianya ini benar dulu, dilatih dulu. Baca ini ringkas, yang kamu temukan. Apa yang nggak terlihat di situ? Oh ini. Nah, namanya kontemplasi. Mencari. Mencari itu nggak enak memang. Gimana ya? Ini uang saya ya. Mana ya? Tapi begitu kamu temukan, kamu akan apa? Suka sih? Ada pertanyaan nggak? Paham ini? Nah, sehingga waktu kita ngerjakan, hands, head, heart-nya ini satu. Atau praksis, ringkas ini apa? Praksis, teoria, teologia, satu. Ya, hands, heart, head ya, heart. Ini sama. Gitu. Jangan asal-asalan. Ya. Nih, Margareta gimana? Dan ini, oke. Dan salib. Ya, ini tinggal, ini ringkas, oke. Nah, tinggal, nih, tambahkan apa? Teorianya. Ringkas, teoria. Ya, pertama sebelum bisa ringkas ya baca dulu semuanya. Ya, oke. Oke. Ini tinggal tambah teoria. Misalnya Asia. Ini jangan sama loh. Gak boleh pinjam punya teman ya. Semua kerjakan sendiri. Ada kakak tingkat yang sama, udah tahu kan? Mereka dimarahin, dihukum. Nah, jangan sampai kalian jadi. Oke, ini diringkas. Terus ini sama teorianya nggak ada. Ya. Nah, ini kalau udah dikasih tahu, nah kalian coba ini tugas mingguan yang 7 ini diperbaiki, ya. Saya nggak mau sebetulnya kasih banyak tugas kalau ini banyak, tapi kalau salah untuk apa? Nah, ini nanti yang 7-nya diperbaiki, benar-benar dibaca lagi, ya, untuk nanti kamu kerjakan untuk minggu depan. 1 minggu perbaiki ini. Ya. Ini yang belum kumpul siapa ini? Ya, merah. Mana? Ini di korupsi cuma 2. Ya kan? Nah, kurang 1. Nah, itu namanya ini praksisnya asal-asalan. Nah, jangan.
Kalau kamu carinya asal-asalan, ketemu nggak barang itu? Ya. Nah, kita kembali ke sini. Ini 3H, apa yang kamu pelajari? Ini harus menyatu. 3H itu ya kayak seperti ini, praksis, teoria, teologia. Nanti ini konsep dari Maximus. Ya. Lalu nanti setelah akan saya ngajar orasi 2. Siapa kita dan siapa Allah yang kita layani? Itu teologi. Nah, nanti tentang head-nya, pengetahuannya, kita akan belajar tentang Maximus. Teorianya. Ya. Lalu nanti dari pelajaran Maximus itu selalu ada latihan-latihannya, prakteknya, misalnya begitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, saya nggak akan apa? Saya minta kalian untuk saya akan perpanjang ini 1 minggu, ya, tugas mingguan ke 7-nya perbaiki, ya. Tapi nanti yang ke-8 sama caranya, ringkas, teoria. Kalau teologianya belum bisa nggak apa-apa. Teologianya itu nanti kalau udah belajar Maximus, kamu akan ngerti. Teologi itu intinya kita melihat Allah secara langsung. Kalau teoria kita melihat cipta. Kalau teologia kita melihat penciptanya, bukan ciptaannya lagi. Tapi ya harus praksis. Kalau kamu nggak cari, ya nggak dapet. Ya nggak bisa nemu. Oke, sekarang kemarin saya kasih bahan nih teologi sistematika. Teologi sistematikanya ini kan udah saya share ya di grup. Itu si Jasmine udah masuk belum ya? Belum ya. Nomormu berapa ya? Nomor HP-mu. Oke, kita tambahin langsung di sini bisa nggak ya? Ini nggak bisa ya. Ini mesti masuk grup. New kontak. Namamu siapa? Yes. Ini nomornya berapa? 0813 3572 31. Oke. Ya, ini sudah di-add. Nah, nanti kamu lihat, saya udah bagi di situ kemarin ya, kalau nggak salah, nih ya, tanggal 9, tanggal 10 waktu itu. Ini ya. Nah, ini kalau kalian sudah baca, nanti saya udah bikin ininya. Lebih, sebetulnya itu banyak ya. Ini ringkas-ringkasnya di doktrin Allah, ini penciptaan dan sebagainya. Nah, nanti saya udah bikin yang lebih detail di sini. Saya kasih bahannya. Jadi 29 halaman, nggak banyak. Ini nanti yang kita mau pelajari di semester ini. Oke? Nah, itu head-nya. Ini tentang simus. Sekarang orasi 2 head-nya. Ya.